Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kalian udah sarapan belum? Belum. Kok belum? Kenapa? Belum kenapa? Tadi buru-buru, Bu. Ini, Bu. Sebelum kita melakukan pelajaran, maghrib kita berdoa dulu ya, anak ya. Ya, Bu. Siapa ini yang mau berdoa? Boleh Fajar? Oh, Fajar. Baiknya sebelum mulai pembelajaran, nanti kita berdoa dulu. Percaya masing-masing, doa mulai. Amin, selesai. Apa namanya? Kalian ada yang jawab ya ini? Coba lihat kanan kiri. Ada Bu, Kojen belum masuk nih, Kojen. Kenapa? Nggak tahu, katanya kakinya sakit. Tapi sakit. Ya udah kita doakan semoga teman kita yang tidak masuk hari ini cepat sembuh agar bisa kembali belajar bersama kita. Sebelum itu kita ingin menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya anak-anak ya. Ibu minta kalian untuk berdiri ya anak-anak ya. Oke, anak-anak boleh duduk lagi. Baik, dari yang kalian tadi sudah menyanyikan, menurut kalian ada provinsi apa sih yang sudah disebutkan tadi? Abang. Abang itu daerah apa? Provinsi di mana? Aceh, Ibu. Aceh. Kalau Merauke? Papua, Ibu. Jadi ada yang tahu nggak sih makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke ini? Bu, nggak tahu, Bu. Ayo. Jadi makna lagu ini tuh berarti di Indonesia itu banyak sekali provinsi yang ada dari Sabang sampai Merauke. Menurut kalian dari Sabang sampai Merauke itu apa provinsinya tuh ada apa aja sih selain Sabang sampai Merauke? Jadi dari Sabang sampai Merauke gitu. Jakarta, Bu, Jakarta. Jakarta bukan provinsi. Provinsi. Oh, itu pulau. Kan, maksudnya di Sabang Merauke ada pulau-pulau. Oh iya. Ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Jadi di sini anak-anak siapa sih yang bangga tinggal di Indonesia? Ayo. Saya mau tahu kenapa kalian bangga tinggal di Indonesia. Nanti banyak ya keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nanti kalian harus cinta pada tanah air. Jadi tujuan kita mempelajari materi provinsiku ini adalah untuk menanamkan rasa bangga terhadap negara Indonesia atau menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, penyampaian materi akan dilanjut oleh Bapak Chandra. Oke. Terima kasih Ibu Mira dan Ibu Rahma. Jadi apa tadi yang udah dijelaskan oleh Ibu Rahma dan Ibu Mira? Ada yang tahu? Provinsi Pak. Jadi sebelum kita tuh ada berapa provinsi sih? 38.
34 itu tahun 2022. Kenapa adanya 38 itu ada penambahan pulau, itu Papua Tengah, Papua Timur, Papua Selatan, sama Papua Gunungan. Ada 4 revisi dari pembaruan dari provinsi. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan apa namanya? Ada tahu nggak kita di Indonesia ada berapa pulau? Banyak. 17.000 sekian. Ya, betul. Nah, kita di Indonesia ada sekitar 17.530 pulau. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang provinsiku bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi provinsi sebagai bagian dari NKRI. Tahu artinya NKRI? Indonesia. Pintar banget. Selanjutnya adalah mengenal ciri khas provinsi tempat tinggal. Oke, sekarang Bapak tanya, mengenal dari provinsi mana? Dari Jawa, Pak. Jawa mana? Jawa Tengah. Tepatnya di kota? Di desa, Pak. Di mana tuh? Gunung Kidul. Oh, jauh ya. Kalau Ayu ada di mana, Ayu? Deketan lah ya sama Jauh, Pak. Kalau Rahma nih, Rahma dari mana? Dari Jakarta. Oke. Selanjutnya ada menghargai keberagaman provinsi di Indonesia dan potensi wilayah masing-masing. Nah, Bapak mau tanya nih, Ade, Iya, Pak. tahu nggak baju adat dari daerah kamu? Baju adat tahu. Kebaya. Jawa Tengah ya. Kalau Kornel, apa Kornel? Baju itu sorjan, Pak. Ya. Iya. Oh, enggak. Kalau Kesia, kalau Kesia. Sampai tahu. Oh, deketan ya? Kamu ya? Dekat sama. Kalau Bapak, Kalau saya sama kayak Mas Kornel. Nah, selanjutnya adalah menanamkan rasa bangga terhadap provinsi dan kontribusi dalam pembangunan daerah. Jadi, kita sebagai bagian atau dari anak-anak bangsa, kita tuh harus bangga dengan budaya apa yang kita miliki. Kita harus cinta terhadap tanah air, kita harus membanggakan apa budaya kita. Selanjutnya ada provinsi mana yang pernah kalian kunjungi dan apa sih yang membedakan dari provinsi lain? Nabila, apa? Kamu pernah berkunjung ke provinsi mana? Kalau Bapak boleh tahu. Ya. Terus bisa nggak kamu bedakan dengan provinsi tempat kamu tinggal? Kalau dari bahasa daerah. Oke, masuk. Bisa? Pak. Ya, tadi kamu bilang. Pak. Provinsi mana yang pernah kamu kunjungi? Bali. Terus apa sih yang membedakan Bali dengan tempat tinggal kamu? Yang mana ya, Pak? Bagaimana saja? Dan gue. Bali itu terkenal negara yang banyak dikunjungi oleh Bali banyak dikunjungi oleh berbagai negara dari mancanegara. Selanjutnya mengenal provinsi di Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Indonesia terdiri dari 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang tadi dijelaskan kalau Sabang itu apa?
3. Aku pilih yang mana? Aceh. Kalau Merauke, bilang Papua. Nah, setiap provinsi memiliki pemerintah yang daerahnya dipimpin oleh seorang gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Nah, di lain itu mereka juga dibantu oleh bupati dan wakil bupati. Nah, Bapak mau tanya nih, Adel dari asal mana? Kalau Jawa Barat Bandung. Oh, gubernur yang sekarang siapa? Ayo. Pakai di mulut. Jadi. Iya, Pak Dedi. Ya, betul. Tepuk tangan dong buat dia. Masih semangat nggak anak-anak? Semangat, Pak. Kalau Bapak bilang selamat pagi, luar biasa. Oke. Selamat pagi, luar biasa. Soalnya tadi Bapak lihat pagi ngantuk ini. Oke. Selanjutnya adalah sejarah wilayah provinsi di Indonesia. Nah, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah NKRI hanya terdiri dari 8 provinsi. Nah, dengan seiring zaman perkembangan zaman dan pembangunan, saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 38 provinsi. Nah, struktur pemerintahan provinsi, yaitu kalau di daerah provinsi, seorang pemimpin itu dipimpin oleh seorang gubernur atau wakil gubernur. Nah, yang bertanggung jawab langsung pada presiden yang dipilih oleh rakyat. Nah, sebenarnya Bapak lupa nih, harusnya ada bupati dan wakil bupati itu biasanya di kota-kota, dan ada wali kota dan wakil wali kota. Nah, selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau provinsi, yang wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, memimpin pemerintahan provinsi dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Anak tahu nggak apa sih perbedaan DPRD dengan DPD? Tahu. Oke. Jadi, kalau DPRD ini itu setingkat pemilihannya biasanya dari berbagai daerah, sedangkan DPD itu langsung biasanya mencakupi dari provinsi itu sendiri. Jadi berlanjut aja ya. Nah, provinsi dengan otonomi khusus Aceh menerapkan hukum syariat Islam. Jadi anak-anak di Aceh ini memiliki hukum yang berbeda dari provinsi-provinsi lain. Kalian tahu nggak? Kan bahkan udah mempelajari ya, apa sih yang membedakan hukum provinsi Aceh dengan provinsi lainnya? Coba Gio, bisa jelaskan nggak? Mungkin Pak, sistem hukum yang ada di Aceh itu lebih ke memeluk syariat Islam. Itu sih Pak. Terus dengan pembeda dari provinsi lain? Mungkin dari sistem aturan dari setiap pemerintahnya Pak berbeda-beda Pak. Tepuk tangan dong buat teman. Jadi benar banget apa yang dikatakan oleh Gio. Jadi yang membedakan adalah aturan-aturan khusus. Seperti kalau misalkan di Aceh ini ada misalkan kita melakukan sebuah kejahatan itu biasanya ada hukuman cambuk yang masih mengikuti zaman-zaman dari syariat Islam. Selanjutnya adalah Yogyakarta, memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan sebagai gubernur. Tadi siapa yang dari Jawa Tengah? Dari Jogja. Kalau tahu nggak siapa Sultan yang sekarang? Sultan Mangkubo yang sebelum Pak. Tanda musuhnya. Selanjutnya ada Papua, memiliki Majelis Rakyat Papua (MRP) yang melindungi hak orang asli Papua. Nah, Papua ini baru ditambahkan 4 provinsi
provinsi itu dari tahun 2002, makanya kenapa provinsi kita yang sekarang itu bertambah jadi yang tadinya 34 sekarang menjadi 38. Ciri khas provinsi itu dengan provinsi yang lain. Setiap provinsi itu memiliki keunikan masing-masing, mulai dari budaya, ada makanan khas, hingga kesenian daerah. Ayo, apa makanan? Bingo. Kalau ada loh, apa ada? Sebelah. Sudah ada ya? Silakan ke jawaban. Jadi berapa Dari berapa? Kalau dia apa dia? Dia kan dari, kalau nggak salah dari Medan ya? Ya Pak, apa makanan khasnya? Kayaknya babi panggang, Pak. Enak ya. Jadi setiap provinsi itu memiliki khas dari masing-masing daerah. Pun sama budaya adat istiadat hingga kesenian daerah. Oke, setelah pemaparan tadi, maka pengajaran akan dilanjutkan oleh Bapak Fajar. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi, karena sudah dijelaskan oleh Bapak Chandra dan dibuka oleh Ibu Fira dan Ibu Rahma, kita sekarang masuk ke bagian penugasan. Nah, di penugasan kali ini kita akan bermain game, yaitu gamenya namanya tempel rumah adat dan rumah adat. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu. Nah, ini nanti kalian akan diberikan LKPD atau lembar kerja siswa yang berisi daerah, yaitu ada misalkan provinsi Jawa Tengah, misalkan provinsi Jawa Tengah nama rumah adatnya apa. Nah, kalian bakal cepet-cepetan nih ngambil gambar yang rumah adat yang kalian incar dari yang ada di LKPD. Jadi kalian akan dibagi dan jadi beberapa kelompok, yaitu misalkan nih kita kan ada 30 orang ya. Iya Pak. 30 orang nanti kita dibagi menjadi 5 kelompok. Dan di 5 kelompok itu setiap kelompoknya nanti kan ada kelompok yang pisah, maksudnya sendirilah. Nah, kelompok-kelompok yang 2 ini nanti akan cepet-cepetan ambil kartu yang ada di yang sudah dijejerkan di meja masing-masing. Nah, tadi sesuai instruksi kalian akan jadi kalian tinggal mencocokkan aja ya, mencocokkan dari kartu ini ke komputer kita di sini. Jadi kalian cocokkan, ini ada tulisan provinsi Sumatera Barat. Nanti kalian cari ini di kartunya ada rumahnya, rumah adatnya. Kalian lihat ke sebelahnya. Ntar dikasih nama, ini nama rumahnya rumah apa gitu. Ya. Nah, ini kalian buang lah, cepet-cepetan sama temannya. Jadi ya, dua aja. Mungkin jadi saya bagi. Semua kelompok sudah selesai, Bapak akan memberi bintang kepada kelompok yang pertama kali selesai. Nah, karena kelompok yang pertama kali selesai adalah kelompok pertama akan mendapatkan bintang. Nanti yang bintang yang paling banyak akan diberikan hadiah di akhir pembelajaran. Di bawah ya, tadi kan itu dijelaskan ya, kalau misalnya kalian menjawab akan mendapat 2 poin yang besar. Nah, jadi belum nih semuanya sekarang. Jadi kita mulai. Nah, berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? 38. Turun dulu, tangan turun dulu. Oh, hari 38. Betul. Makasih ya. Ada yang tahu nggak?
Apa? Gubernur. Betul, gubernur. Jadi siapa yang memimpin sebuah provinsi dan daerah adalah gubernur. Makasih poinnya minta. Provinsi manakah yang memiliki status otonomi khusus di Indonesia? Ada. Aceh, Pak. Ya, benar. Aceh, Papua dan ya, betul. Jadi kawan ya, sesuai yang tadi dijelaskan oleh Bapak Chandra ya. Chandra. Selanjutnya ya. Nih, apa yang menjadi ciri khas dari provinsi Riau? Ayo, angkat tangan. Keraton dan Candi Prambanan. Betul. Karena kalau melihat provinsi itu mungkin sejarah sendiri. Kalau kantor semuanya Sri Sultan dan Candi adalah tinggal sejarah dari zaman dahulu. Itu zaman negara agama Buddha. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya. Nah, mengapa penting untuk mengenal provinsi lain di Indonesia? Ayo, sekarang. Oke, Kira. Yang kedua, untuk menghargai keberagaman. Oke, betul. Ya. Udah ya, ini kita berbicara. Kita ke... Nah, ini kita ada kayak lihat membahas tentang provinsi, suku dan keberagaman lainnya. Apakah ini kita sebuah tentang kalian Indonesia, jadi kan daerah memiliki daerah sendiri, gitu. Mungkin ini yang saya sampaikan. Nanti selanjutnya ya kita akan recover lagi hasil bintangnya, gitu. Nanti kita lanjutkan dengan Bapak Gio. Oke, baik anak-anak. Kayaknya lu pada mestinya gimana? Coba saya Bapak tes suara lagi ya. Saya ketika Bapak bilang selamat pagi, bilangnya selamat pagi, tetap semangat, oke? Coba. Anak-anak selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Baik, Pak tadi Bapak Chandra, Bapak Fajar dan Bapak Farah serta Ibu Rahman dan Ibu Fira sudah menjelaskan tentang apa? Bapak mungkin bisa tanya ulang. Adik, jelaskan kembali. Tentang provinsi yang ada di Indonesia, Pak. Apa sih ciri khasnya? Masih dari setiap provinsi. Oke, baik. Mungkin ciri khasnya, salah satu ciri khas yang ada di provinsi Jawa, contohnya mungkin bisa Chandra. Ciri khas yang ada di provinsi Jawa yang Chandra tahu. Banyak candinya, Pak. Kalau candi yang ada di Jawa salah satunya apa sih, Chandra? Kayak di Jogja ada candi candi Prambanan, candi Kawasan. Oke, baik. Terima kasih, Chandra. Selain keragaman budaya seperti candi tersebut tadi, apa aja sih yang kira-kira anak-anak paham tentang kebudayaan yang ada di Indonesia? Boleh contoh tarian yang Hari tahu? Tari Jaipong. Jaipong itu dari mana? Sumatera. Jawa Barat. Baik. Oke. Mungkin Enak tuh silakan. Ayo yang begini. oke, baik. Oke, baik. Di sini kita akan mengulas ulang tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Fajar, Bapak Warna, dan Bapak Chandra. Di sini ada, coba sebutkan apa ciri khas dari provinsi tempat kalian. Mungkin Bapak akan bertanya kembali, selain yang tadi anak-anak sudah jelaskan, Ya. apa aja sih ciri khas asal dari daerah kalian? Contohnya bisa kayak Jawa Tengah itu apa saja, Jawa Barat itu ada apa saja, mungkin saja yang selain dari provinsi yang tadi disebutkan, apa saja mungkin? Ini Pak, Papua. Di Papua itu terdapat ada apa saja? makanan Pak. Papeda. Udah pernah makan papeda belum aja? Belum Pak, belum. Selain itu,
Pira, apa lagi? Apa ya? Selain makanan, mungkin tarian, pakaian adat, apa? Ayo bisa dibantu temannya. Ayo bisa dibantu temannya. Apa ya? Aceh dia terus ada apa? Anto Jaro. Udah pernah nyoba latihan Ratu Jaro belum? Belum, Pak. Oh. Selain Fajar dan Pira, apa lagi? Ayo angkat tangan dong, semangat, ayo. Palembang mungkin, Pak. Palembang, di Palembang ada apa saja? Ada makanan khas pempek. Oh, udah pernah makan pempek? Pernah? Hah? Udah. Oh, udah, gimana rasanya? Enak. Oh, enak. Oke, baik. Mungkin dari semua materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Guru dan Ibu Guru tentang keberagaman budaya dan serta pulau-pulau yang ada di Indonesia, jadi kita akan memahami walaupun kita berbeda-beda pulau, berbeda adat, suku dan budaya, kita tetap apa? Satu-satu dong, satu-satu ya. Angkat tangan. Tahu apa Adel? Saling menghargai, terus apa lagi? Ayo. Yang bisa jawab angkat tangan. Saling menjaga satu sama lain. Saling menjaga satu sama lain. Iya. Contohnya itu gimana? Antar provinsi jangan sampai tawuran gitu Pak. Sampai ada Apa? Toleransi yang suku. Weh, tepuk tangan Chandra. Oke, mungkin dari pembelajaran hari ini sudah dapat kita pahami, walaupun kita berbeda suku, budaya dan ras dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, kita harus saling menghargai, saling tolong-menolong, saling bergotong royong. Baik, mungkin pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, atau kita menutup dengan doa yang dipimpin oleh Pak Jar, boleh? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mengakhiri. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.